Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran fikih. Ini pertemuan yang kedua ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau nanya dulu kira-kira gimana nih kabarnya semuanya? Insyaallah baik ya semuanya ya. Walaupun musim pandemi gini ya, sehat-sehat aja insyaallah. Ibu mau ulang dulu nih pembelajaran kemarin tentang apa kira-kira? Ya, pembelajaran kita kemarin tentang bersuci. Kita telah membahas tentang pengertian bersuci dan juga perbedaan antara bersuci dan membersihkan diri. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin, yaitu tentang kedudukan air dalam bersuci. Sebelumnya sudah siap apa belum belajarnya? Siap dong ya. Jadi harus tetap semangat belajar walaupun musim pandemi, walaupun belajarnya di rumah, tapi tetap semangat seperti di sekolah. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang kedudukan air dalam bersuci. Sebelum kita mulai pelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian semua dapat memahami apa sih kedudukan air dalam bersuci, dan yang kedua agar kalian semua dapat mengetahui bagian-bagian air. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi langsung saja ya. Jadi pertama yaitu tentang kedudukan air dalam bersuci. Apa sih kedudukan air dalam bersuci? Jadi kedudukan air dalam bersuci itu ya air digunakan untuk bersuci, baik itu bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kan minggu kemarin kita sudah membahas tentang hadas tentang bersuci juga, dimana disitu membahas tentang hadas kecil dan hadas besar. Jadi air itu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Kalau hadas besar itu dengan mandi wajib. Nah itu kan menggunakan air. Kemudian, jadi kira-kira itu dulu ya tentang kedudukan air dalam bersuci. Nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian chat Ibu ya, atau bisa di grup WA. Selanjutnya yaitu tentang pembagian air. Silakan lihat di slide yang berikut ini. Nah, dari slide tadi disitu dijelaskan bahwasanya pembagian air itu ada 3. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan. Nah, penjelasannya air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air ini suci, bisa kalian gunakan untuk bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Karena air yang suci dan mensucikan itu adalah air yang tidak bercampur apa-apa. Dia tidak berubah baik warna, bau maupun rasanya. Jadi itu yang disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Karena ini maksudnya adalah air mutlak, tidak bercampur dengan 3 sifat tadi. Jadi contoh daripada air yang suci dan mensucikan ini adalah yang pertama ada air hujan. Jadi kalau air hujan itu bisa kalian gunakan untuk berwudu maupun mandi daripada hadas besar. Jadi kemudian lagi ada juga air laut. Air laut itu pun adalah air mutlak walaupun bahasanya asin, karena itu memang sifat aslinya. Itu kalau kalian mau berwudu dengan air laut bisa. Kemudian juga ada air sumur. Air sumur bisa digunakan untuk bersuci, baik berwudu maupun mandi. Kemudian air sungai. Nah, air sungai ini juga bisa digunakan untuk bersuci karena airnya mengalir ya. Walaupun katanya tadi air suci adalah air yang tidak bercampur apa-apa. Sedangkan di sungai itu terkadang sebagian sungai ada yang buang kotoran manusia, buang air kecil, buang air besar.
Bahkan bangkai-bangkai hewan yang mati pun bisa dibuang di sungai. Nah, tapi kok dikatakan air itu adalah air yang suci dan mensucikan? Ya, karena air itu walaupun ada kotoran manusianya, ada bangkai, ada kencing manusia, itu tidak merubah sifatnya, tidak berubah warnanya, baunya, maupun rasanya. Coba kalau di sungai itu walaupun ada orang yang buang air besar, apakah air besar itu, mohon maaf ya, warnanya kuning kan? Apakah air itu berubah jadi kuning? Tidak kan? Nah, makanya itu tetap dikatakan air yang suci lagi mensucikan, karena sifatnya diantara salah satu yang tiga itu tidak berubah, baik sifatnya, begitu pula dengan baunya. Apakah berubah? Kalau ada orang BAB, tidak berubah, karena airnya itu mengalir dan memang tidak berubah daripada sifatnya tiga. Kemudian ada air terjun. Barangkali ada yang jalan-jalan ke air terjun, apakah air itu bisa digunakan untuk bersuci? Tentu saja boleh. Kemudian ada air embun. Nah, air embun pun bisa digunakan untuk bersuci, dan juga yang terakhir ada air salju. Air salju bisa digunakan untuk bersuci. Jadi ada 7 macam jenis air yang suci lagi mensucikan. 7 air ini bisa digunakan untuk berwudu maupun menghilangkan hadas besar. Nah, kemudian pada slide tadi yang kedua ada pembagian air itu air yang suci namun tidak mensucikan. Ini seperti apa? Jadi air yang suci namun tidak mensucikan ini adalah airnya itu memang suci namun tidak bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Karena apa? Karena air ini sudah bercampur walaupun air campurnya itu memang suci, tetapi merubah sifat daripada yang tiga tadi. Misalnya air soto itu kan airnya adalah air asli, air yang suci. Nah, kemudian dicampur, nah maka berubahlah rasanya, kadang asin. Nah, itu yang membuat air itu menjadi tidak bisa mensucikan. Namun dia tetap suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci karena berubahnya salah satu daripada tiga sifatnya, yaitu rasanya terutama berubah, kemudian warnanya pun bisa berubah juga. Nah, itu air yang suci namun tidak mensucikan. Kemudian ada lagi air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air mustakmal, yaitu airnya suci namun tercampur hingga campurnya itu membuat berubah salah satu dari sifatnya tadi. Nah, yang ketiga tadi kemudian ada lagi air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air yang keluar dari buah-buahan. Nah, air yang keluar dari buah-buahan ini airnya suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Misalnya buah kelapa. Nah, buah kelapa itu airnya di dalamnya itu adalah suci, namun tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kemudian yang ketiga ada dari slide tadi kan udah ada air yang suci dan mensucikan. Kemudian ada air yang suci namun tidak mensucikan, dan yang ketiga ini ada air mutanajis, yaitu air yang terkena najis. Airnya itu sedikit atau terbatas. Jadi airnya itu tidak mencapai 2 kulah. Kemudian kejatuhan lagi oleh najis, maka air itu tidak bisa digunakan. Ini dikatakan air mutanajis. Jadi ada 3 jenis semacam pembagian air. Pertama tadi ada air suci dan mensucikan, yang kedua ada air suci namun tidak mensucikan, dan yang ketiga ada air mutanajis. Nah, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan pertanyakan di grup WA. Kemudian sebelum ibu akhiri pembelajaran lagi ini,
Ibu mau ngasih tugas buat minggu depan. Jadi tadi di slide tadi sudah Ibu suruh kalian untuk meringkas, mencatat poin-poin pentingnya dan tugasnya. Selain jadi catatan itu dikumpul minggu depan. Dan juga ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya, sebutkan pembagian air dan juga contohnya. Ya, itu tadi penjelasan kita, pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kedudukan air dalam bersuci itu adalah air digunakan untuk bersuci, baik menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian ada pembagian air. Jadi air itu terbagi menjadi 3. Pertama, ada air yang suci dan mensucikan. Kedua, ada air suci namun tidak mensucikan. Dan yang ketiga, ada air mutanajis. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.